Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Emma Nuriana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Salubun 07 Ibu Kusiah SPD SD, yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Salubun 07. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif 21 Oktober 2023. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Salubun 07, kepada ibu-ibu guru SD Negeri Salubun 07 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini, acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam rangka saya mengikuti pendidikan program guru penggerak dalam aksi nyata modul saya, modul 1.4 budaya positif bersama saya Emma Nuriana, SD Negeri Salubun 07, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Terima kasih. Semangat ibu-ibu menambah motivasi saya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Lanjut ya, karena sudah siang. Mengenai budaya positif, kita sebagai seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah supaya murid-murid kita itu memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kuat itu seperti apa? Jujur, terus lagi bertanggung jawab, berani, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembangunan karakter ini juga bertujuan untuk apa? Untuk mengembangkan potensi dasar agar berperilaku baik, memperbaiki perilaku yang kurang baik, dan menguatkan perilaku yang sudah baik, serta menyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya untuk menanamkan berbudaya positif kepada siswa untuk membangun generasi yang bermartabat. Sangat indah sekali ibu-ibu, membangun generasi yang bermartabat. Tentunya kita sebagai pendidik itu harus meladani atau contoh yang baik bagi anak didik kita. Tentunya setiap ucapan, apa yang dipakai kita tentunya bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Supaya apa? Supaya kita sebagai pendidik itu bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita demi memajukan sekolah kita juga.
juga nantinya kan bisa mewujudkan visi yang sudah kita buat sebelumnya. Terus bisa dengan berdialog dengan siswa untuk mencari solusi permasalahan siswa dengan critical thinking, dengan cara berdialog yang positif dengan siswa. Berdialog itu bagaimana misalkan ada siswa, ibu-ibu misalkan menemui siswa yang datang ke sekolah misalkan terlambat, atau ada siswa yang menumpuk pekerjaan tugas yang dikasih ibu-ibu itu terlambat misalkan. Jangan lantas langsung dimarahi atau dihukum Coba kita tanyakan dengan cara critical thinking, dengan berdialog ke arah yang positif. Kenapa kok tugasnya tidak dituntut tepat waktu? Apa alasannya? Apakah itu suatu kesalahan atau bukan? Tentunya bisa berdialog dengan baik. Lanjut lagi, dengan sekarang dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila ibu kan sudah paham ada berapa dimensinya, ada 6 dimensi. Di dalamnya tentunya banyak nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, seperti kejujuran, percaya diri, berani, terus bekerja sama, saling menghargai. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Adapun dimensinya ibu-ibu tentunya sudah tahu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolah kita sudah banyak pembiasaan positif seperti apa? Ngaji setiap pagi, setiap hari Senin sampai Kamis mengaji. Terus lagi apalagi sholat duha bersama, ada juga hafalan surat pendek, ada juga sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah setelah pembelajaran selesai sebelum pulang sekolah Banyak sekali pembiasaan positif, ada mandiri, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Poin pentingnya itu apa? Pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi siswa itu aktif di dalam pembelajaran. Kita menciptakan suasana yang aman, menyenangkan, belajar yang menyenangkan dan nyaman untuk siswa di kelas. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk menggali minat dan bakat mereka sendiri, mengembangkan kekuatan mereka dan mengatasi kelemahan-kelemahan mereka. Ada lagi yang selanjutnya, poin yang kedua, peningkatan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, ada lagi komunikasi, ada lagi pemecahan masalah dan literasi. Literasi digital diajarkan bagaimana menerapkan keterampilan dalam berbagai konteks, baik dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Terus yang poin ketiga, integrasi teknologi. Mengakui pentingnya itu teknologi. Kita sudah belajarkan ke siswa bahwa sering apalagi waktu zamannya COVID, kita ada Google Classroom, ada lagi dengan kerja kelompok dalam WA, membuat grup WA, mengakui pentingnya teknologi dalam kehidupan siswa saat ini. Banyak sekali bisa browsing materi di dalam Google, bisa juga tutorial di YouTube. Kita sudah mengenalkan ke siswa-siswa kita. Teknologi digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan kreatif. Siswa diajarkan tentang penggunaan teknologi dengan bijak. Tentunya kita ajarkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Jangan main gadget terus gak ada waktu. Kita juga harus memberikan arahan-arahan, ada manajemen waktunya, kapan menggunakan gadgetnya,
Terus selanjutnya ada pembelajaran lintas disiplin, ada pengembangan karakter dan etika, ada juga keterlibatan komunitas. Terus apalagi contoh budaya-budaya positif yang ada di sekolah, yang gerakan literasi sekolah ya, itu kayaknya siswa sudah sangat menikmati pembiasaan ini sekolah kita ya. Saya sudah lihat di sudut-sudut kelas masing-masing ya, ada pojok bacanya. Jadi gerakan literasi sekolah ini sudah berjalan di sekolah kita ya, sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi siswa diajak belajar, nggak cuma membaca saja, bisa membaca, bisa menghitung, literasi. Jadi siswa itu yang jelas di sini sudah berjalan, dan saya sudah terima kasih kepada ibu-ibu, saya sudah melihatnya di setiap pojok-pojok baca itu, setiap sudut ruangan ada buku yang siap untuk dibaca siswa, dan gerakannya juga gerakan literasi sekolah. Jadi dilaksanakan itu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan ekstrakurikuler di kita sudah berjalan di ibu, kegiatan ekstrakurikuler pramuka setiap hari Sabtu. Bersama di situ juga bisa melatih siswa dalam karakter, bisa mandiri, jujur, banyak pembelajaran dalam pramuka. Biasakan perilaku baik dan sopan yang sifatnya spontan. Setiap alhamdulillah murid kita spontannya begini, begitu masuk kelas, assalamualaikum, kayak gitu sudah pada sering melihatnya pasti ibu. Atau ketemu guru langsung assalamualaikum Bu Guru, kayak gitu. Assalamualaikum Pak Guru, sudah secara spontan. Tutur katanya pun sudah bagus lah menurut saya. Terus lagi apa? Menetapkan tata tertib sekolah sudah ya. Buat kegiatan yang rutin dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran ada kegiatan apa? Mengaji, bacaan Asmaul Husna, hafalan ayat-ayat pendek. Terus lagi apa? Sholat duha. Ya. Terus kegiatan sesudah proses pembelajaran itu apa? Ya, apa? Sholat berjamaah sebelum pulang. Ya. Sudah dilaksanakan, dan semoga secara konsisten nantinya akan bertambah lagi kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa menanamkan karakter yang kuat untuk budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Ibu. Terus lanjut, masih semangat? Ya, lanjut ya. Cara membangun budaya sekolah yang positif itu bagaimana? Yang pertama dengan cara guru mengontrol aktivitas peserta didik, nggak dijor ya, tapi dikontrol, dipantau. Terus membuat kesepakatan kelas. Nanti saya akan memutar video membuat kesepakatan kelas supaya nanti ibu-ibu nanti bisa membuatnya di kelasnya masing-masing ya. Selanjutnya menerapkan budaya disiplin yang positif ya. Budaya kita sangat positif di sini. Ada yang saya melihat ada yang menempel 5S kayak gitu. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kenapa ditempel di dalam kelas? Supaya siswa tahu, budayakan 5S gitu ya. Juga bagaimana kita menjelaskan ke murid kita, ke anak didik kita dengan cara senyum, bagaimana ketemu temannya buang muka, kan tidak bagus ya, harus senyum. Juga salam, mengucap salam itu bagus, menyapanya ya secara santun. Terus lagi ada lagi membuang sampah pada tempatnya juga. Terus lagi selanjutnya prinsip pembelajarannya itu bagaimana? Pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkatan pencapaian peserta didik saat ini. Sesuai apa? Sesuai kebutuhan belajar, nggak untuk yang lain, tapi sesuai kebutuhan belajar peserta didik yang ada di sini, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermanfaat.
makna dan menyenangkan. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu mengena ke siswa, kayak gitu loh. Jadi pembelajaran yang kita ciptakan itu bermakna, selain bermakna juga menyenangkan, siswa itu senang gitu. Terus apalagi pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi belajar secara terus-menerus, kita bisa mencontohkan atau menjadi teladan bagi siswa. Bu guru saja yang sudah jadi bu guru itu masih belajar, apalagi kalian yang masih sekolah. Kayak gitu bisa begitu. Tapi kita juga memperlihatkan kalau kita juga belajar. Jadi siswa, oh iya, bu guru juga belajar, apalagi saya yang masih menimba ilmu sangat panjang. Jadi belajar itu bukan cuma hanya kalau mau ulangan saja, tetapi setiap hari ada jadwal mengajar maksud saya. Nanti ibu-ibu bisa menjelaskan ke murid atau anak didik ibu-ibu bahwa coba buatlah jadwal kegiatan sehari-hari, dicek jadwalnya itu sehari-hari ada belajarnya apa tidak sih, atau jangan-jangan pulang sekolah main sore mandi terus tidur, jangan-jangan begitu ya. Coba dicek ada belajarnya, ada mengajinya, atau ada membantu ibunya, atau ada membantu teman, atau pergi bersilaturahmi. Biasanya anak setuju langsung saja menulis, jangan-jangan bermain. Coba dicek ada belajarnya apa tidak, nanti sama bapak ibu guru dikasih penguatan. Gini loh cara membuat jadwal yang baik supaya kalian mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu ibu. Terus selanjutnya proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara keseluruhan, secara holistik. Terus kemudian pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran dirancang itu sesuai konteks dengan lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah itu kita harus bekerja sama dalam mendidik. Kita harus ada komunikasi dengan wali murid kita, dengan wali murid anak didik kita. Jadi pembelajarannya itu di sekolahan begini, jadi kita ada komunikasinya, jadi nyambung antara kita dengan wali murid yang menjadi tujuan kita. Begitu ya. Selanjutnya pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi pembelajarannya itu sesuai jangka panjang, bukan jangka pendek. Selanjutnya, nah, untuk menerapkan budaya positif tentunya ada strategi, ada konsep inti dari budaya positif, atau ada strategi apa yang harus diterapkan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tentunya ada strateginya apa saja. Yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua ada disiplin positif. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Ada lagi keyakinan sekolah atau kelas. Terus ada lagi pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada lagi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semua itu harus diterapkan, strategi-strateginya digali secara mendalam sama ibu-ibu. Harus bagaimana ya strateginya di sini diterapkannya untuk mencapai budaya sekolah, budaya positif sebagai sekumpulan nilai yang melandasi perilaku tradisi atau kebiasaan sehari-hari dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah. Kayak saya bilang tadi, kita sebagai pendidik itu sebagai teladan bagi murid, role model. Jadi kita mempraktekannya, murid itu mencontoh biasanya seperti itu. Memang seperti itu ya. Ada kepala sekolah, dipraktekkan oleh kepala sekolah, oleh pendidik seperti kita, oleh petugas kependidikan, oleh peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah. Jadi
kebiasaan-kebiasaan yang positif itu memang harus ditanamkan, harus dilaksanakan secara konsisten. Supaya apa? Supaya tadi menjadi generasi yang bermartabat, mewujudkan karakter murid itu ya karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus bekerja sama, mempraktekannya juga bukan cuma murid saja. Kita memberikan pernyataan atau menyuruh ke murid atau anak kita, tapi kepala sekolah, pendidik, petugas kependidikan, peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah itu juga mempraktekannya. Jadi nyambung ibu-ibu. Selanjutnya, masih semangat ibu-ibu? Semangat ya? Coba supaya tidak jenuh, kita ada permainan kegiatan cobalah buka tanganku. Untuk mencoba membuka tangan, bisa nggak tangannya dibuka? Nah sebelum dibuka nih ada beritanya. Cara yang menarik untuk memulai eksplorasi ya. Misalkan seperti tadi, tuliskan sesuatu yang berharga atau keinginan ibu dituliskan di secari kertas lalu digenggam. Nah ini permainannya berpasangan gitu, berpasangan nanti pasangan yang satu merayu ke pasangan yang satunya lagi untuk membuka. Misalkan yang A, ibu A itu menggenggam tangan, nanti ibu B apa? Merayu ibu A supaya si ibu A itu bisa membuka tangannya. Tapi tergantung ibu A bisa membuka, boleh enggak juga boleh, bebas untuk ibu A. Nanti yang ibu B itu merayu. Coba apa tulisan yang ada di dalam genggaman tangan ibu-ibu? Semuanya ibu-ibu boleh menuliskan keinginan atau sesuatu hal yang berharga. Aku pengen banget beli pesawat misalnya, bisa dituliskan. Atau aku kepengen banget pergi ke mana begitu, atau belanja, atau hal yang paling penting bagi saya apa gitu dituliskan. Bebas, nggak ada salah, nggak ada benar di sini ibu. Yang jelas ini permainan untuk eksplorasi konsep disiplin positif. Oke, monggo silakan coba dituliskan di selembar kertas, secari kertas kecil ya. Nanti dituliskan di tangan. Nanti siapa yang mau merayu, siapa yang mau menulis genggaman tangannya, siapa dulu? Merayu. Ya, Bapak silakan. Bu Uni sama Bu Nur dulu, coba monggo. Tuliskan semuanya, menuliskan boleh nih ibu-ibu, sesuatu yang berharga atau keinginan yang sangat ingin dicapai. Terus ibu-ibu, ya siap nih, coba sekarang dipraktekkan untuk Bu Nur sama Bu Uni, silakan cara merayunya dan mempertahankan genggaman tangan atau mau membuka, monggo silakan. Ya, silakan. Bu Nur mau yang bertanya apa yang menggenggam? Yang bertanya dulu. Oh, yang bertanya dulu. Iya. Yang merayu. Iya. Yang merayu ya. Bu Nur yang menggenggam tangan. Yang merayu dulu. Oh, yang merayu dulu. Berarti Bu Uni dulu yang menggenggam. Ya, silakan. Silakan. Ayo, semangat. Silakan. Bu Uni. Iya. Mana tangan kanannya? Ini. Iya. Mana tangan kirinya? Ini. Yang ada kertasnya yang mana? Coba yang mana ya? Iya. Ditebak sendiri yang mana? Kanan. Kanan atau kiri ya? Kanan. Kanan. Iya. Iya, betul sekali tebakan dulu ini. Tangan kanan ada kertasnya. Iya, terus Yang buka berarti? yang membuka sudah merayu, yang dibaca aja. Ya udah mau. Oh, ya. Udah mau Ya, ya. udah Udah ya. mau. Ya. Saya akan membaca, tapi jangan pada ketawa ya. Ya. Ini hanya keinginan saya, cita-cita saya. Dapat untuk beli. Tepuk tangan untuk Bu Uni. Semangat ya. Sekarang giliran Bu Nur. Coba genggam tangannya Bu Uni yang merayunya. Silakan. Betul. Ya. Kamu menyimpan kertas dengan saya mau bertanya, akan merayu kertas yang Kak Anu Bu Nur
itu di tangan kiri ya. Menebaknya di tangan kiri ya. Kanan kiri ya. Lupa. Iya, nggak pernah lanjut. Coba dong diceritain untuk saya apa keinginan Gunu yang akan mendatang. Jangan ketawa. Yang mana ya? Ini program terdekat. Aduh, program terdekat apa itu? Silakan. Baca sendiri apa mau saya baca? Jadi pada sendiri lagi kan keinginan Silakan dibaca untuk Jangan biar coba. baca tulisan saya. Ya nggak apa-apa kok baca sendiri. Saya percaya kok. Budi bisa baca tulisan saya tidak? Insya Allah bisa. Ya udah nggak apa-apa saya baca. Wow, di sini keinginan Gunu yaitu saya berharap kan mempunyai keturunan kedua. Dari percobaan itu, apakah ibu-ibu mau membuka genggaman tangan? Ada yang mau membuka genggaman dan ada yang tidak, Ge? Apa membuka semua? Membuka. Nah, ini mencerminkan kontrol penuh atas tindakan tersebut yang ada pada individu masing-masing. Ini menggambarkan konsep bahwa individu memiliki kendali penuh atas tindakan mereka. Bahkan dalam situasi yang mungkin mendapatkan tekanan dari orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ibu. Lanjut lagi. Kemudian Dr. William Glaser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, tentang teori kontrol. Seperti apa? Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Itu ilusi ibu. Lanjut lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kira-kira semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat apa tidak sih? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terus kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Apa iya? Coba menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Seyogianya kita itu sebagai pendidik itu melakukan atau mengembangkan dialog diri itu secara positif, dengan positif. Ya ditanya bagaimana waktu seperti tadi kayak terlambat menumpuk tugas atau terlambat datang ke sekolah. Tentunya kita sebagai pendidik itu bertanya gitu, kamu salah, nggak seperti itu, tapi harus langsung bertanya saja. Sudah terlambat berapa kali? Terlambat itu merupakan suatu kesalahan atau bukan? Menumpuk tugas ataupun terlambat datang ke sekolah, apa alasannya? Jadi siswa itu diajak berpikir. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Tuh dampaknya gitu. Nah, selanjutnya poin yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon, yang merupakan perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu itu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Mengenai apa? Mengenai suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan
media dan reaksi pada audiens atau murid itu bagaimana. Tentunya cenderung melihat kepada perilaku yang dihasilkan. Untuk membangun apa? Membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, agar apa? Murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, supaya murid kita merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang ada di sekolah-sekolah masing-masing. Tentunya di sekolah kita juga harus ditinjau ulang, karena ini perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol seperti yang tadi dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Seperti apa kira-kira stimulus respon? Misalkan stimulus respon tentang dunia, memandang tentang dunia itu bagaimana? Yang stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu sama, melihatnya itu sama, dan ternyata dalam teori kontrol memang kebutuhan itu kan berbeda, berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita masing-masing memiliki pandangan yang berbeda terhadap sesuatu hal tidak sama. Kalau dalam teori stimulus respon itu sama dalam melihat sesuatu hal. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mengubah cara pikir kita itu begini. Kita juga merubah orang supaya berpikiran sama seperti kita, itu dalam stimulus respon. Tapi kita dalam paradigma berubah menuju ke teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, mungkin tentang apa, kalau di sini tentang dunia. Pandangan orang yang jelas berpikirnya sudah berbeda. Jadi bagaimana kita supaya menyamakannya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalkan kayak tadi lambat, mungkin ada alasannya. Misalkan lupa tidak menyalakan alarm, atau ayah dan ibunya sudah pergi duluan, pergi kasih kemana, si anak ini tidak ada yang membantu untuk mengingatkan bahwa supaya bangun pagi. Kan ada alasannya, anak tersebut juga tidak mau datang terlambat. Kita sebagai orang dewasa tentunya paham tidak asal-asalan anak sengaja mau terlambat. Kayaknya sepertinya tidak Ibu. Atau sengaja terlambat menuntut tugas, kayaknya tidak. Anak-anak didik kita tidak seperti itu. Mungkin ada alasannya, mungkin tugasnya lupa, ketinggalan di rumah, sedangkan hari ini adalah paling akhir menuntut tugas. Atau mungkin lupa ada tugas, kan semua hal ada alasannya. Terus selanjutnya itu dalam teori kontrol. Sedangkan orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, genggaman tangan mau membuka atau tidak mau membuka itu tergantung diri masing-masing. Boleh membuka, boleh tidak. Terus lagi, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dibujuk kok gagal. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian lagi ada model berpikir menang dan kalah. Kalau dalam stimulus respon tentang dunia itu ada berpikir menang kalah, sedangkan dalam teori kontrol itu menang. Begini maksudnya. Kalau dalam stimulus respon itu ada yang menang dan ada yang kalah. Tentunya kalau di teori kontrol kan karena memang segala sesuatu itu ada tujuannya, ada maksudnya, semua perilaku ada tujuannya. Jadi berpikirnya yang menang dan menang. Selanjutnya ada poin yang kedua, strategi apa lagi? Strategi apa lagi? Disiplin. Lanjut
Ibu-ibu. Poin yang kedua, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri atau menyadari berdasarkan motivasi internal anak tanpa hukuman dan hadiah. Tentunya motivasi yang paling baik ya motivasi yang ada di dalam diri. Misalkan anak rajin belajar karena akan mendapat hadiah. Itu berarti motivasi masih motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Terus anak mau berangkat sekolah rajin karena nanti sama bu guru dikasih hadiah misalkan atau dikasih pujian kayak gitu. Nanti setelah tidak dipuji atau berhenti atau ganti dengan guru yang lain, nanti motivasinya jadi lemes, jadi malas berangkat ke sekolah. Karena apa? Karena motivasinya masih motivasi eksternal, yaitu mendapatkan hadiah. Dan selanjutnya, misalnya lagi, mau anak menumpuk tugas tepat waktu, karena takut dihukum sama bu guru atau sama pak guru kayak gitu. Jadi apa? Kita tugasnya itu mewujudkan supaya anak mempunyai karakter. Motivasinya itu internal itu bagaimana? Tentunya kita sebagai pendidik ya, bisa membimbing siswa, mengarahkan siswa bahwa kamu itu mau menjadi orang yang seperti apa. Misalnya saya ingin menjadi orang yang disiplin bu guru. Nah kalau kamu mau menjadi orang yang disiplin tentunya apa? Tentunya harus tepat waktu, harus bisa memanage waktu antara bermain, antara belajar, begitu ibu-ibu. Terus lagi, misalkan saya ingin menjadi orang yang mandiri, nah tentunya harus bergerak, harus diberikan contoh dan bimbingan oleh ibu guru di sini. Dan tentunya anak juga mempunyai nanti lama-kelamaan akan muncul motivasi internalnya. Dalam rangka menciptakan dan menerapkan disiplin positif, membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, tentunya dapat memecahkan masalah dengan baik. Memecahkan masalah dengan baik, cepat dan mudah, mempunyai pola hidup yang teratur, dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Tentunya ibu-ibu. Nah, bagaimana supaya anak bisa bertanggung jawab? Bagaimana anak bisa menyelesaikan persoalan? Sama kita bisa dibimbing, yaitu dikuatkan karakternya supaya menjadi anak yang berkarakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bisa kita sebagai guru bisa menjadi contoh, bisa menjadi role model, bisa untuk membimbing anak juga. Terus disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, tetapi bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampaknya, dampak dan pengaruh positif kepada anak, kepada peserta didik kita. Pendekatan disiplin positif kita menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, terus memotivasi, merefleksikan kesalahan, terus menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Tentunya bagaimana memotivasi menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, berarti menghindari hukuman ibu-ibu. Kita memotivasi, merefleksi, sudah belajar apa hari ini anak-anak misalkan. Oh sudah belajar tentang pendisiplinan bu guru, atau sudah belajar tentang cara bagaimana menghargai misalkan, kan bisa diulas lagi oleh kita. Terus lagi menghargai atau membangun logika bagaimana memecahkan persoalan seperti yang dicontohkan tadi. Misalkan ada siswa yang hari Senin datangnya tepat waktu tapi lupa tidak membawa topi. Dan tentunya anak itu bukan sengaja
aja. Jadi jangan serta-merta lantas dihukum sama bapak atau ibu guru. Diajak berdialog secara positif. Kenapa hari ini tidak membawa topi? Tentunya nanti jawabannya maaf bu guru, pastinya mau tidak membawa ya tentunya lupa Lah lupa itu pastinya ada alasannya. Oh mungkin bangun kesiangan, atau lupa bahwa hari ini hari Senin ada upacara dan harus memakai atribut. Lah kalau sudah demikian itu bagaimana? Salah atau tidak kalau upacara itu tidak memakai topi? Sudah menyalahi atau melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa tidak? Tentunya si anak nanti akan menjawab, oh iya Bu Guru, Pak Guru, saya sudah melanggar keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas yang mana yang sudah anak langgar? Misalkan yang sudah namanya misalkan A, yang sudah A langgar itu yang mana? Misalnya, oh saya tidak disiplin Bu Guru, tidak disiplin dan tidak apa lagi, oh tidak disiplin saya Bu Guru. Oh tidak disiplin, bagus kayak gitu. Nanti kita bagaimana supaya berarti kamu itu meyakini prinsip disiplin. Nanti anak pasti menjawab, oh saya meyakini Bu Guru. Kalau sudah meyakini berarti bagaimana solusinya supaya untuk hari Senin depan si anak tersebut tidak lupa membawa atribut untuk upacara lagi. Kita kasih penguatan, oh tidak apa-apa, tidak membawa sekarang. Temanmu juga ada yang pernah tidak membawa dasi atau tidak membawa topi. Nah, sudah alhamdulillah kamu datang ke sekolah itu tepat waktu, hanya tidak membawa topi. Jadi si anak tidak merasa terbebani bagaimana gitu. Dia ada solusinya, dia dikasih solusi, si anak itu dikasih motivasi oleh kita, terus kita bersama murid itu mencari solusi bersama-sama. Itu artinya pendekatan disiplin positif dengan menitik beratkan kepada pemecahan masalah, mencari solusi bersama-sama. Oke, Ibu-ibu. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka kepada nilai-nilai kebajikan universal. Karena ingin menjadi baik, misalnya nilai-nilai kebajikan universal kan banyak nih Ibu. Ada tanggung jawab, ada percaya diri, ada jujur, saling menghormati, disiplin. Tentunya anak itu seperti tadi contohnya tidak membawa topi. Nah, untuk demikian mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka itu mendasarkan, oh aku ingin disiplin dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Oh untuk Senin depan saya harus bisa lebih mengingat, bangun pagi, menyiapkan jadwal. Kalau sudah menyiapkan jadwal, step by step nanti kan tentunya akan dilalui anak. Jadi mendewasakan dan juga nilai-nilai kebajikan universal nanti si anak muncul, dan menginginkannya. Jadi nanti bisa bertanggung jawab, berarti mereka bisa bertanggung jawab akan apa yang dilakukannya sendiri. Selanjutnya, ada motivasi perilaku manusia. Poin ketiga ada motivasi perilaku manusia. Mengemukakan bahwa motivasi perilaku manusia merupakan kondisi yang membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Tentunya motivasi perilaku manusia itu ada tiga macam. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya tidak dihukum, jadi melakukannya. Contoh lagi, misalkan si A anak yang males, misalnya Ibu, mudah-mudahan tidak ada di anak didik kita, males untuk mengikuti jadwal piket, melaksanakan piket kelas. Jadi dia itu karena takut dihukum, jadi melaksanakan piket. Jadi masih motivasi eksternal. Terus lagi, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Bagaimana? Misalkan, saya rajin piket misalnya supaya disayang sama bu guru, terus disayang, dipuji sama bu guru, disayang sama teman-teman. Itu berarti berdasarkan penghargaan dari orang lain. Berarti masih eksternal apa internal ibu-ibu? Eksternal, ya. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang paling tinggi dan yang paling bagus, poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi melakukan segala sesuatu itu karena ingin menjadi orang yang bernilai sesuai dengan yang dipercaya. Misalkan aku ingin menjadi orang yang disiplin, ya bagaimana caranya begitu. Aku ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin dan jujur. Nah, itu kan motivasi dari dalam diri. Kita sebagai pendidik itu bertugas ya bareng-bareng ya sama anak, motivasi internal. Kita juga sebagai pendidik juga harus memberikan perilaku manusia ya, motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan, membangkitkan, mengarahkan dan memelihara ya. Selanjutnya penjelasannya ada 3 macam yang tadi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pertanyaan yang diajukannya seperti apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya pastinya tak khawatir dihukum atau bagaimana gitu. Sedangkan menghindari permasalahan secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Ini merupakan eksternal. Begitu juga dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih eksternal. Lanjut lagi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku atau bersifat internal. Oke, lanjut lagi. Hukuman, konsekuensi atau restitusi. Coba saya jelaskan sedikit tentang hukuman. Itu identitas gagal, kita rubah ke identitas sukses. Identitas sukses itu ada apa? Disiplinnya. Disiplin, ada disiplin konsekuensi, ada disiplin restitusi, ada juga untuk identitas sukses. Sedangkan untuk identitas gagal itu ada hukuman. Tentunya poin-poinnya ada sesuatu. Kalau identitas gagal kita kan sudah berubah ke paradigma teori ke sini, ya. Hukuman itu sesuatu yang sangat harus terjadi, juga tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu yang panjang. Korban juga mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti tentunya. Terus perilaku pasif atau agresif. Lanjut untuk hukuman dulu, ya. Peraturannya kamu salah, peraturannya adalah kamu harus gitu. Ini negatif, ya. Awas kalau dilakukan lagi, yang nanti awas kamu itu bahasa yang biasanya perkataan yang muncul. Murid akan membenci peraturan karena selalu ditekan, selalu modenya mode paksa, terus mendorong menyalahkan diri. Apalagi? Lanjut untuk konsekuensi, biasanya pertanyaan yang muncul, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, biasanya begitu. Murid akan menghormati peraturan. Ini sudah netral, akan menghormati peraturan karena mungkin lakukan apa yang saya katakan. Bu guru misalkan, lakukan yang bu guru katakan, bersihkan kelasnya misalkan. Itu stimulus respon, terus mendorong kepatuhan dan konsep dirinya ya juga baik karena patuh. Terus lagi kalau restitusi apa yang kamu yakini seperti tadi, karena lupa tidak membawa topi, apa yang kamu yakini, apa kamu yakin dengan prinsip disiplin ini? Tentunya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Oh, saya nanti akan membunyikan menyetel alarm di rumah ibu
akan minta bantuan ayah atau ibu atau kakak di rumah untuk mengingatkan saya supaya saya tidak bangun kesiangan, katanya begitu, oke? Itu merupakan positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Misalkan anak membuat kesalahan begitu, perlu ditanya, apakah hal ini yang memang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Oh tidak Bu Guru, saya lupa tidak membawa topi. Bukan serta-merta saya ingin tidak membawa topi, tapi ada alasannya. Terus setelah ketemu pendorong disiplin positif, ketemu titik permasalahannya dan solusinya, tentunya konsep diri si murid akan kuat, berkarakter kuat, gitu. Lanjut, coba. Sekarang ada pertanyaan untuk ibu-ibu supaya tidak mengantuk. Masih semangat ibu-ibu? Semangat, ya. Terima kasih. Menambah motivasi saya. Semangat ibu-ibu. Coba, nomor 1, mencatat kalimat 100 kali merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, terus lari mengelilingi lapangan 3 kali atau 4 kali di sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan di tembok yang dibuatnya sendiri apa? Konsekuensi. Terus push up 10 kali karena tidak memakai kaos kaki di sekolah. Hukuman. Ya, berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Membersihkan WC karena telah merusak buku teman. Hukuman. Lanjut lagi ke poin keempat yang tadi, berarti ibu-ibu sudah memahaminya, jadi bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Bagaimana melaksanakan identitas yang sukses, langkah-langkahnya. Nah, sekarang poin keempat, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira mengapa ibu-ibu? Nah, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang akan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dari latar belakang suku negara, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Itu keyakinan kelas. Nanti diharapkan ibu-ibu yang belum membuat keyakinan kelas, yang sudah membuat ada alhamdulillah, yang belum nanti bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing, ibu-ibu membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Jadi satu kelas itu berkontribusi untuk memberikan suara atau menginginkan kelasnya itu harus bagaimana sih? Harus rapi, harus bersih, supaya saya nyaman di kelas itu bagaimana sih? Cara teman, cara berteman, cara mengelola kelas itu bagaimana sih? Jadi membuat suatu keyakinan. Keyakinan kelas itu bagaimana langkah kelasnya, pembentukannya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ya, pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya tidak atau dilarang membuang sampah sembarangan. Tentunya kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Atau dilarang mencontek sewaktu ulangan. Bisa, tapi gunakan kalimat positif. Apa? Belajar dengan jujur. Begitu, dirubah ke kalimat positif, jangan kalimat negatif. Terus apa lagi? Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja, tapi siswa menyepakatinya, siswa paham, terus sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tentunya nanti setelah siswanya meyakini, menyepakati, kita harus membuat kesepakatan dengan tanda tangan boleh, tanda tangan. Misal, Bu, saya siswanya ada 31 kelas, ya nggak apa-apa, tanda tangan semua atau bila perlu cap jempol atau cap jari, kan jadi bagus, bisa untuk menghias menjadi bingkai. Saya siswanya 1 kelas 40, tidak apa-apa, tanda tangannya bisa
bisa buat hiasan. Atau saya siswanya cuma 10, Bu, enggak apa-apa. Yang penting membuat keyakinan kelas yang disepakati secara bersama. Dan jangan lupa satu kelas muridnya harus berkontribusi. Dan kita sebagai wali kelas itu ikut bertanggung jawab dan dilaksanakan secara konsisten. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, karena keinginan siswa tentunya harus bisa diterapkan. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lanjut lagi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Khawatir suatu saat akan berubah, akan berubah jadi. Saya sudah membuat keyakinan kelas dan saya video monggo ibu-ibu bisa melihat video saya bersama murid-murid saya di kelas dalam pelaksanaan membuat keyakinan kelas. Barusan ibu-ibu sudah menyaksikan video nilai keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas saya. Tentunya harapan saya ibu-ibu nantinya yang belum membuat mudah-mudahan segera membuat supaya nilai keyakinan kelas itu yang sudah disepakati dijalankan secara konsisten oleh anak didik kita masing-masing. Setuju ibu-ibu? Lanjut lagi poin kelima, yaitu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada 5 pemenuh kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, 2, kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Coba untuk kira-kira misalkan ada pertanyaan, aku senang main kejar-kejaran bareng bu guru, itu merupakan kebutuhan apa bagi peserta didik kita? Kesenangan. Terus bu guru kejar aku karena bu guru sayang aku. Kira-kira apa itu? Kebutuhan apa? Kasih sayang. Ya. Aku hebat apa? Aku hebat bisa buat bu guru kejar aku. Tentunya apa itu? Ya. Aku bosan belajar menghitung di dalam kelas. Itu kebutuhan apa? Kebebasan, karena di dalam kelas terus jadi bosan. Berarti penjelasannya yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup itu bagaimana? Kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup. Misalnya untuk bertahan hidup siapa saja apa yang kita lakukan? Ya tentunya kita akan menjaga kesehatan, akan makan, akan istirahat, tidur, tentunya untuk bertahan hidup kan begitu. Terus memperbanyak keturunan juga termasuk apa tidak? Termasuk. Terus lagi ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi apa saja? Koneksi sosial, kebutuhan akan teman, terus lagi teman kerja, terus dengan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang adalah rasa dan rasa diterimanya itu yang tinggi. Lanjut lagi untuk yang poin ketiga, penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, terus diakui prestasinya, tentunya bisa memenuhi kebutuhan penguasaan. Yang keempat itu kebebasan, seperti tadi si anak tidak mau belajar di kelas, sukanya lari-larian, terus tidak suka belajar menulis misalkan di kelas, dia ingin bebas, kebebasan, memenuhi kebutuhan kebebasan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Terus kemudian untuk poin yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk
tidak bisa ngobrol dengan satu sama lain, kan itu merupakan kebutuhan kesenangan. Misalkan saya tidak bisa bermain, lah sangat menyedihkan sekali menurut saya. Dalam artian bermain itu bersosial dengan ibu-ibu, ngobrol, berdiskusi, kan sangat menyedihkan kalau tidak bisa. Itu merupakan pemenuh kebutuhan kesenangan, mempelajari keterampilan hidup yang penting, gitu. Terus lagi, nah poin yang kelima, strategi yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol penghukum, ada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, ada posisi kontrol teman, ada posisi kontrol monitor atau pemantau, ada posisi kontrol manajer. Coba tuliskan, saya bagikan post-it ya. Coba tuliskan sendiri, ibu-ibu nggak usah dikasihkan ke saya, buat ibu sendiri. Coba kira-kira ibu-ibu itu di posisi yang mana antara 1, 2, 3, 4, 5 itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau monitor, atau manajer. Itu 5 posisi kontrol guru ya, kita terhadap murid maksudnya. Kita itu memposisikan kita sebagai teman terhadap murid, terus kita sebagai penghukum, karena kalau tidak dihukum, tidak ditakut-takuti, anak didik saya itu tidak manut, tidak melaksanakan tugas yang saya berikan. Misalnya nggak apa-apa, tulis saja, ini untuk pengetahuan sendiri. Maksudnya untuk ditulis untuk diri sendiri. Saya bagikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak
jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Barusan ibu-ibu sudah menonton video ya, video 5 posisi kontrol. Kira-kira menurut ibu-ibu posisi kontrol yang mana yang terbaik, yang bagus? Posisi kontrol yang mana? Yang penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau teman, monitor, atau manajer? Manajer, ya. Terus kira-kira yang ditulis ibu-ibu tadi apa? Ya hasilnya, ya, nggak apa-apa. Lanjut, nggak apa-apa. Untuk pengetahuan diri kita masing-masing boleh. Nah, penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat, biasanya ucapannya patuhi aturan saya atau awas, begitu. Seperti tadi videonya, ya. Kamu selalu saja salah, begitu. Namanya penghukum. Terus pembuat orang bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut untuk merasa bersalah. Pembuatan merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Biasanya akan mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, dengan suara yang lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, begitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, begitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, gitu. Selanjutnya untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi seperti video tadi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Biasanya akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, bantulah demi ibu. Atau seperti di video tadi, nanti ibu ditegur sama kepala sekolah bagaimana, begitu. Kita di videonya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Lanjut lagi untuk monitor atau pemantau. Biasanya kan biasa memantau apa yang telah kamu lakukan. Karena bertanya apa yang telah kamu lakukan, ini pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Biasanya seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan dan catatan si murid itu sudah melakukan misalkan terlambat berapa kali, atau mengumpulkan tugasnya terlambat berapa kali, atau melanggar peraturannya itu berapa kali, mengandalkan penghitungan catatannya. Nah, sebagai manajer itu, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, gitu. Biasanya kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya itu dalam posisi manajer. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Oke, paham ya? Sebaiknya kita sebagai pendidik biasanya di posisi yang manajer yang paling baik, kita coba manajer, karena untuk menyelesaikan persoalan dengan siswa itu mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusinya, itu paling bagus. Lanjut, paling tinggi, posisi kontrol yang paling tinggi itu sebagai manajer. Terus selanjutnya poin yang ketujuh, poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan, yaitu sisi menstabilkan identitas, itu sisi pertama. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Langkah-langkah menstabilkan identitas bagaimana? Kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkahnya yang ke-1 menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan. Semua perilaku itu memiliki alasan, tentunya terlambat itu ada alasannya kenapa, atau misalkan tidak memakai topi itu ada alasannya kenapa. Terus yang ketiga
menanyakan keyakinan ketika kita semua itu memiliki motivasi internal. Jadi keyakinan yang mana yang diyakini dan yang sudah dilanggar, oke? Nah, guru yang berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, yaitu manajer sebagai posisi manajer itu posisi yang paling tinggi dengan penyelesaian persoalan itu dengan segitiga restitusi, dengan tahapan-tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dan itu semua itu murid supaya apa? Murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang ketiga, murid semakin percaya, mandiri, dan merdeka. Saya mempraktekkan posisi saya sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan dengan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Coba kita putar videonya. Barusan ibu-ibu telah menyaksikan video saya dan murid saya. Posisi saya sebagai manajer dengan menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Barusan sudah diputarkan videonya. Terus selanjutnya pengalaman yang didapatkan dari penerapan konsep inti budaya positif dalam modul ini. Pengalaman yang saya dapatkan itu pernah saya alami tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkup kelas maupun sekolah. Saya menangani kasus anak yang sering datang terlambat dan tentunya tidak memakai atribut dalam waktu pelaksanaan upacara. Saya memposisikan diri saya sebagai manajer dan tentunya penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Perasaan saya sangat termotivasi dan untuk belajar lebih banyak lagi mengenai budaya-budaya positif, Ibu. Hal yang di luar dugaan bagi saya itu saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu memberikan kreativitas baik bagi murid ataupun anak saya di antaranya. Misalnya di rumah saya misalkan memberikan hadiah atau penghargaan kepada kakak karena aku rajin belajar, sudah dapat yang aku inginkan, besok nggak rajin belajar, mungkin akan begitu, Ibu. Jadi itu pengalaman pribadi saya di rumah. Tentunya kalau di sekolahan pengalamannya ya itu tadi, saya melaksanakan bahwa saya itu di posisi kontrol sebagai manajer dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kasusnya terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, tidak memakai atribut waktu upacara. Kalau di rumah saya itu yaitu bahan tersebut itu membuat anak saya itu sudah merasa di posisi A, sudah dapat, jadi sudahlah saya tidak rajin lagi lah, kayak gitu. Itu pengalaman saya nih. Terus misalkan lagi rajin-rajinnya, terus nanti kalau rajin belajar nanti ibu belikan ballpoint, ada tiba-tiba rajin belajar supaya dapat ballpoint kayak gitu. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi memang dalam modul budaya positif ini saya banyak belajar bagaimana mencari solusi persoalan yang terbaik untuk anak saya di rumah dan untuk anak didik saya di sekolahan. Begitu juga saya mengharapkan kepada ibu-ibu Dewan Guru yang ada di SD Negeri Sal Gunung 7, mudah-mudahan pemaparan atau diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini menambah wawasan ibu-ibu semua, menambah wawasan, menambah ilmu dan hingga menjadi manfaat bagi kita semua, ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan bisa paham apa yang saya paparkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diskusi antara Bu Guru dan kalian semua satu kelas 6 ya. Nanti setiap anak itu berkontribusi untuk apa? Untuk menuliskan keinginannya. Setelah ditempel ini, coba kita baca bareng-bareng diskusi. Menyimak penjelasan guru. Menghargai ini sudah tadi ya. Menghargai. Disiplin. Disiplin. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab. Menyimak penjelasan guru. Menghargai. Nah, sepakat sekarang maju satu-satu untuk tanda tangan bahwa kalian telah menyepakatinya. Dan nilai keyakinan kelas ini harus diyakini, harus dijalani dengan konsisten. Menyimak penjelasan guru, saling menghargai antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, juga menghargai Bu Guru. Begitu juga dengan Bu Guru. Nanti tanda tangan karena Bu Guru sebagai penanggung jawab. Paham? Sekarang maju, yuk monggo tanda tangan. Keyakinan kelas sudah kita buat ya, berdasarkan kesepakatan kita bersama. Kalian pun telah berkontribusi untuk memberikan masukan, keinginan kalian sendiri sudah dicatat. Berarti seyogianya keyakinan kelas ini kalian jalankan dengan konsisten. Setuju tidak? Setuju. Sepakat? Sepakat. Mau diyakini? Mau. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Keyakinan kelas sudah disepakati. Demikian diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.